Saya sih bersyukur bisa membuat Sri Mulat ini privilege banget, susah banget untuk yang pertama susah untuk ngumpulin 12 aktor ya. Untuk preskon aja susah, jadwalnya banyak yang ada ini doang gitu. Tapi mungkin nanti premier masih bisa lebih lengkap. Dan itu privilege banget, susah banget untuk membangun dan bekerja sama dengan 12 aktor sekaligus tuh dengan kemampuan mereka menjelma menjadi orang Jawa gitu ya. Itu melihat proses yang luar biasa. Dan bagaimana mentreatment Sri Mulat itu resepnya adalah mengkolek lagi memori-memori kenangan kita terhadap komedi-komedinya yang dulu kita peragakan di sekolah, kita peragakan di kampus gitu. Setiap melucu selalu bilang Sri Mulat banget gitu. Jadi kenangan-kenangan itu, memori-memori itu yang kemudian kita kumpulkan dan kita hidupkan bersama-sama di film. Sebuah privilege juga ya. Aku bersyukur banget walaupun mungkin nggak secara langsung aku bisa mendapatkan momen tersebut. Walaupun pengalamannya berbeda, tapi yang paling selalu mengenang komedinya Sri Mulat udah pasti komedinya siapa ya? Ya, Mas Desi. Itu cukup dekat juga. Dan proses film untuk nge-build karakter ya, kebetulan di sini kan aku nggak punya patokan ya seperti teman-teman. Dia punya patokan untuk karakter ya, tapi di sini aku nge-build langsung, dan itu pun aku butuh waktu. Kalau nggak salah 1 minggu aku nggak tahu mau ngapain. Jujur aja bisa. Hampir seminggu aku nggak tahu ini mau dibawa kemana karena aku nggak punya patokan sama sekali. Sampai akhirnya aku ketemu sama Om Rano Karno sebagai Mbak Behu, aku melihat beliau dan akhirnya aku mendapatkan pandangan bahwa kalau misalnya Mbak Behu seperti ini, kebayanglah nantinya akan seperti apa. Proses kita kan ada workshop, ada reading. Salah satu challenge-nya buat aku sih adalah beradegan bersama Mas Wika. Susah nahan ketawa saat awal-awal ini. Nanti kita konfirmasi kenapa, ya udah. Kan kita sempat ada masa workshop, reading, dan itu sangat aku manfaatkan untuk bisa menggali karakter Mbak Nunung. Dan ditambah juga aku sih kebantu banget sama Mas Rosa sebagai acting coach kita. Dan kalau aku kan bukan orang Jawa juga, jadi kayak Sri Mulat juga aku tidak tumbuh dengan Sri Mulat gitu. Aku adalah perwakilan mungkin generasiku yang kurang familiar, tapi kita tahu jokes-jokesnya. Jokes-jokesnya tuh masih ada sampai ke generasi aku. Tapi mungkin dulu aku tidak aware bahwa oh itu ternyata dari Sri Mulat gitu. Ternyata itu turun-temurun gitu sampai ke generasi aku. Jadi setelah aku research tentang Sri Mulat, aku baru menyadari dan betapa kuatnya Sri Mulat itu sampai bisa masuk ke generasi aku kayak gitu. Menariknya proses Sri Mulat itu, karena komedi itu kan sebenarnya itu tingkat tertinggi dalam seni peran itu salah satunya itu kan komedi. Tentunya orang yang memang biasa sudah pernah melakukan tragedi juga di dalam karya-karyanya. Cuma maksud aku untuk mencapai titik komedi itu ternyata sulit. Jadi kita itu harus benar-benar dilenturin gitu. Nah makanya kita selama 2 bulan itu dilenturin sama Mas Rosa. Gimana supaya kita itu rileks semuanya. Jadi nggak ada beban, kita nggak ada jarak satu sama lain. Tubuh kita itu juga bisa fleksibel. Kita mengucapkan bahasa Jawa itu juga seperti orang Jawa beneran. Itu benar-benar kita nggak tanpa disadari sebenarnya kita itu digodok sampai setiap hari loh, setiap hari sampai kita jebur-jebur di kolam lagi curhat-curhatan satu sama lain itu metodenya Mas Fajar itu sampai bikin kita itu udah kayak saudara waktu itu. Jadi aku pikir sih kalau tadi ngeliat trailernya itu salah satu dari beberapa adegan yang mungkin nantinya ketika melihat keseluruhan itu bisa lebih pecah. Makanya judulnya Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Hidup Memang Komedi. Gak ada lagi yang Hidup memang komedi. Ayo dong, hidup memang komedi. Ayo semua dong, hidup memang komedi. Nah gitu dong. Oke. Terima kasih. Kalau buat aku pribadi, sebenarnya
karena kita prosesnya bareng-bareng, udah pasti proses sama juga. Cuman kesulitan buat aku adalah aku bukan native dengan berbahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa jadi salah satu tantangan terbesar buat aku di film ini. Terus yang kedua, source-nya, karena aku nggak, balik lagi karena generasi aku udah mungkin Zulfa. Kita banget mas. Jadi aku nggak pernah nonton Sri Mulat secara langsung di TV maupun di kayak pentas atau apapun itu ya. Aku nggak pernah tahu gimana sih karakter-karakter yang ada di sini itu benar-benar memerankan perannya di panggung, di TV. Jadi menurut aku source buat aku tuh agak susah. Tapi balik lagi karena memang ini komedinya terus lawakannya dibawa sampai ke generasi aku. Jadi aku pas nonton tuh kayak sadar kalau misalkan oh yang selama ini di sekolah kita lakuin, di tongkrongan kita lakuin itu tuh sebenarnya akarnya dari sini. Jadi kesulitannya akhirnya dibantu oleh Mas Rosa dan juga Mas Fajar supaya kita semua jadi lebih dekat juga sama Sri Mulat meskipun untuk generasi aku ngerasa jauh banget. Tokoh paling ganteng di Sri Mulat ya. Silakan, sorry udah nggak bisa. Prosesnya memang sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga bukan ODKJ, orang dengan apa? Gen Jawa. Salah ya? Jangan salah ya. Jangan salah. Orang dengan Gen Jawa. Jadi apalagi saya dari Kalimantan, mungkin akses dari kecil ke Sri Mulat tuh emang rada susah gitu. Jadi tapi pada saat di tongkrongan tuh kayaknya bercandanya ada gitu. Cuman kita nggak tahu ini tuh bercandaan apa gitu. Jadi pada saat berproses sama teman-teman, sama Mas Rosa, sama Mas Zugros, jadi tahu oh akar Sri Mulat. Jadi sebenarnya akar-akar komedi nasional yang sekarang lagi beredar itu semuanya berakar dari legend-legend Sri Mulat gitu. Ya. Dan prosesnya juga menyenangkan, benar-benar menyenangkan, benar-benar di karantina sama Mas Rosa gitu untuk menjadi tokoh-tokoh di film Sri Mulat ini. Puncak dari tragedi itu komedi. Ya, artinya ketika kita sudah melewati masa tragis di dalam hidup kita punya kemungkinan, punya potensi untuk bisa menertawakan hidup kita sendiri atau hidup itu sendiri. Sehingga bahkan sebelum mereka berproses, mereka juga kita kenalkan pada sejarah-sejarah personal untuk tahu apa sih sebenarnya yang sudah dialami oleh mereka sehingga mereka bisa seplong itu mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya komedi-komedi yang kita ucapkan atau bahkan komedi-komedi yang kita dengar sebagian juga adalah menertawakan hidup kita sendiri. Untuk menjadi bahagia adalah cara itu. Jadi ketika teman-teman juga mengejar bagaimana sejarah komedi itu terbangun, mereka jadi lebih mudah gitu. Selain juga yang sulit adalah setiap pagi itu saya kasih PR untuk mengucapkan dodolan doro gitu. Ya karena D-nya Jawa itu kan khas banget ya. Kalau salah jadi dodolan doro kan jadi gak enak. Jadi setiap pagi mereka ngucapin itu gitu. Ya justru yang hidup itu memang komedi adalah buat peran saya gitu. Peran saya sebagai Pak Teguh ketika saya harus latihan lebih banyak tentang tokoh-tokoh lain supaya bisa ngasih masukan. Tokohnya Pak Teguh itu nggak ada data audionya dan nggak ada data videonya sama sekali. Tapi begitu kita silaturahmi ke rumahnya Pak Teguh, anak-anaknya sudah manggil saya, Bapak. Wow. Saya jadi stres banget waktu itu. Belum dapat sendiri. Ya hidup itu memang komedi. Aku memang join ke tim Sri Mulat tuh agak telat gitu loh. Nggak boleh disebut ya namanya siapa ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Oke. Di sini aku pokoknya di proses reading itu Mas Rosa sama tim semuanya aku belajar bahwa ternyata orang itu dipaksa memiliki kapasitas intelektual yang sangat tinggi agar bisa memerankan sebuah komedi atau bahkan untuk melontarkan satu joke aja gitu loh. Dan jujur itu tantangan sekali gitu. Aku kayak nggak bisa lucu nih, nggak bisa lucu. Cuman ya
apa ya, harus ngomong apa ya? Aku juga bingung gampang harus ngejelasin karakter nih. Proses syuting pun juga terpisah akunya. Jadi tapi proses reading gabung, dan di reading itu aku bersyukurnya karena setiap kali nyampe ke Idean Pictures untuk reading, yang aku kerjain ujungnya cuma ngeliatin orang-orang ini baca skripnya mereka dan aku ketawa-tawa sendiri aja. Jadi itu untuk mengumpulkan memori kolektif itu ya teman-teman di aktor yang ada di sini dipertemukan. Terus selain pertemukan juga mereka bisa satu frame. Jadi kalau buat saya sih sekalian untuk menghidupkan lagi memori-memori yang ada di kepala orang Indonesia gitu. Memorinya itu ada dan sudah terpendam lama, dan ini mungkin saatnya untuk kita rayakan bareng-bareng. Jadi sekalian melihat tokoh-tokoh itu dihidupkan aktor-aktor yang baru-baru ini, juga aktor-aktor yang lama, semakin menebalkan memorinya. Film Sri Mulat yang Mustahil itu teaser aja untuk menghidupkan lagi memori awal, dan ini film baru ini yang utuh ini akan lebih utuh gitu ya secara Sri Mulat gitu. Memang sudah direncanakan dari yang film Sri Mulat yang Mustahil, yang baru ini yang hidup memang komedi ini. Oke, komedi konsultannya ya kita sendiri dan Sri Mulat yang asli, karena memori kolektif bentuk komedinya itu ada di, kita bisa research, bisa lihat videonya, dan teman-teman bisa mempelajari dan berusaha menghidupkan dengan presisi gitu. Jadi apa istilahnya, karakter-karakter asli Sri Mulat yang masih ada yang bercerita tentang model-model komedinya, serta Mas Koko ya, putranya Pak Teguh. Komedi-komedi itu ke dalam cerita sebagai bagian dari alur gitu, nggak sekedar tempelan dan berdiri sendiri. Itu yang sedikit butuh tantangan lah. Tapi mereka hebat, bisa ngeblendin semua. Ya orang sudah tahu ini munculnya setelah yang Sri Mulat yang Mustahil, hidup yang komedi, jadi tidak perlu dipanjang-panjangin lagi gitu. Jadi film ini sudah tinggal untuk merayakan memori kolektif tentang Sri Mulat yang ada, dan untuk teman-teman yang di luar sana yang sudah lelah dengan hidup kita sih, biar tertawa bersama-sama. Ya ini yang bisa, yang nggak ngalamin Sri Mulat, Rifnu Mikana. Karena waktu kecil nggak ada TV. Mas Wika, silakan Mas Wika. Pas Munik. Silakan Mas Wika, seperti apa? Boleh kalau dicontohkan jokesnya katanya. Karena Gen Z. Nggak ada TV. Bingung, udah lupa. Ya, terima kasih untuk Mbak yang dari kampus. Aku jadi makin penasaran sih sebenarnya sama apa aja sih akar-akarnya, apalagi sih jokes-jokes yang lain. Mungkin kan yang kebawa di generasi aku tuh nggak semuanya, ada beberapa yang masih ketempel sampai sekarang. Tapi jadi makin penasaran, dan aku jadi pengen banget, sebenarnya malah jadi pengen kayak kalian-kalian yang udah ada di situ nonton Sri Mulat lewat TV atau di pentas sama keluarga yang mungkin aku nggak bisa dapetin, tapi akhirnya aku bisa dapetin di sini gitu sama keluarga Sri Mulat yang ini. Kalau aku sih, aku menyadari maksudnya pas aku sama teman-teman aku kan ada suka ngejokes kayak gini nusuk-nusuk mata. Dulu kan aku pikir kayak oh ya itu jokes-jokes tongkrongan gitu kan. Kayak banyak sih hal-hal yang kalau nggak nyari kaki padahal kelipet gitu-gitu. Kan kayak jokes tongkrongan waktu itu. Terus tiba-tiba pas aku join Sri Mulat, aku baru menyadari bahwa itu ternyata akarnya dari Sri Mulat. Jadi aku baru menyadari bahwa komedi Indonesia memang akar utama itu dari Sri Mulat gitu. Jokes-jokes umuran aku pun sebenarnya ternyata sumbernya dari situ, dari Sri Mulat. Berarti makanya aku menyadari bahwa betapa besarnya Sri Mulat di generasi yang sebelumku sampai ke generasi aku gitu. Dan itu masih sangat ada dan turun temurun gitu. Jadi ya. Kalau di acting coach, goalnya coach kita adalah bagaimana karakternya, jadi karakter yang solid. Nah karena kebetulan karakter solid yang kita tuju itu sudah punya level komedi, artinya mereka para pemain Sri Mulat memang levelnya di komedi. Ketika kita mengejar dan mencapai karakternya, maka komedinya otomatis muncul gitu. Nah Pak Nugros karena karakternya udah pada jadi, gampang aja dipantik sedikit mereka udah lucu sendiri gitu. Kira-kira begitu. Itu kenapa kita waktu itu nggak butuh komedi konsultan, karena mereka udah lucu-lucu semua pemainnya.
Harapannya inspirasi dari film Sri Mulat ini akan terus bergerak dari generasi ke generasi, juga generasi sekarang jadi tahu akar bahwa kenapa misalnya duduknya tiba-tiba jatuh, kakinya hilang, pakai kacamata salah, itu ada akarnya gitu ya. Semoga itu menjadi inspirasi juga buat para penonton muda untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan berkembang. 23 November 2023 itu hari Kamis. Itu hari pertama Sri Mulat Hidup Memang Komedi akan tayang, dan itu juga 23 November hari ulang tahun saya. Wow, dan hari ini kita rayakan bareng berarti ya Pak. Nah, jadi kan setiap ulang tahun berada birthday wish ya. Iya. Birthday wish saya cuma satu, semoga film Sri Mulat Hidup Memang Komedi diterima oleh seluruh orang Indonesia. Amin. Jadi kita rayakan bersama 23 November 2023, ketawa bareng di film Sri Mulat Hidup Memang Komedi.